ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Bahkan lebih mudah daripada orang naik sepeda. Kalau kita lihat orang naik sepeda itu harus latihan dulu lama baru bisa. Kemudian orang cacat itu susah naik sepeda. Orang buta nggak mungkin bisa naik sepeda. Ataupun orang kakinya cacat, ya mesin sepeda rodanya 3. Tapi kita lihat orang buta, ada orang buta yang hafal Al-Quran. Orang bisu bahkan, bila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa dia, Allah pun paham dengannya. Bahkan orang buta, bila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid, dia bisa melakukannya. Ini menunjukkan bahwa agama sebenarnya lebih mudah daripada segala-galanya. Tinggal hati kita mau atau tidak. Fahal min muddakir. Adakah kita yang mau apa tidak? Pula dalam ilmu tajwid pun begitu. Sebenarnya ini mudah sekali. Tapi istilah-istilahnya bila kita tidak terbiasa atau ada mat ini dan lain sebagainya. Seperti mat silah yang kita pelajari ini, bagian daripada mat far'i, mat cabang. Matnya hanya ada 2, mat asli dan mat far'i. Dan kita pagi ini akan lebih mendalam mempelajari tentang mat silah. Mat artinya panjang, silah yang berhubungan. Berhubungan dengan apa? Dengan hak dhamir, dengan kata ganti. Udah gitu aja. Pembahasan kita singkat saja. Apabila ada hak dhamir berada di antara 2 huruf yang berharokat, huruf yang kedua adalah hamzah, maka dia mat tawilah. Mat silah tawilah. Bila selain hamzah, maka dia disebut mat silah qasirah. Udah, itu sebenarnya selesai pembahasan kita pagi ini. Begitu. Mat silah tawilah maupun mat silah qasirah. Qasirah artinya pendek, artinya panjang. Kapan terjadi mat silah tawilah dan kapan terjadi mat silah qasirah? Kita lihat pembahasan berikut ini. Ini adalah mat silah qasirah. Kita dulu kan. Seperti yang barusan saya katakan, apabila ada hak dhamir berada di tengah-tengah antara huruf hijaiyah harokat hidup. Yang pertama harokatnya hidup, yang kedua juga harokatnya hidup. Tapi huruf yang kedua adalah hamzah, maka ini huruf yang kedua selain hamzah, maka ini disebut mat silah qasirah. Seperti contoh, boleh saya besarkan biar lebih jelas. Ini ada lam, wawu, ha. Ya, ada lam, ha, waw. Ini yang tengah adalah ha. Haknya adalah hak dhamir. Huruf yang pertama adalah huruf hijaiyah harokat. Hidup. Ini harokatnya dhammah. Lu, hu. Yang setelah hak dhamir, ada huruf hijaiyah selain hamzah. Harokatnya pun hidup. Maka inilah syarat terpenuhinya mat silah qasirah. Sehingga bila dibaca ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Yang kedua contoh, atau kita langsung kepada cara bacanya. Cara baca mat silah qasirah yaitu dipanjangkan sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Seperti contoh tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 2 harokat atau 1 alif bila kita menggunakan ketukan maka akan berbunyi seperti ini. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Contoh yang kedua.
La mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Panjangnya satu alif saja atau dua harokat saja. Min dunihi multahada. Seperti itu. Contoh yang ketiga. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Begitu membamat si dua harokat. Contoh yang salah, bila kita membaca wamra'atuhu hammalatal hatab tanpa dipanjangkan, ini salah. Maka panjangnya dua harokat. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Begitu yang disebut dengan mad silah qasirah. Selanjutnya kita akan masuk pada materi mad silah tawilah. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, mad artinya panjang, silah artinya hubungan, tawilah adalah panjang. Berhubungan dengan hak dhamir dan panjang membacanya. Mad silah tawilah, yaitu apabila ada hak dhamir berada di antara huruf hijaiyah yang depan berharokat atau hidup. Yang kedua berupa hamzah yang berharokat maupun hidup. Ini kalau tadi qasirah, bedanya kalau mad silah qasirah belakangnya selain hamzah. Mad silah tawilah, huruf yang belakangnya adalah hamzah. Seperti contoh, ini ada mim, hak dhamir, setelahnya adalah hamzah. Mimnya berharokat, hak dhamir, hamzahnya juga berharokat. Maka terjadilah hukum mad silah tawilah. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Ini membaca haknya dibaca 4 atau 5 harokat. Dengan syarat harus konsisten harokatnya 4 atau 5 harokat. Yakni apabila 4 terus, apabila 5 terus. Jadi konsisten ataupun istiqamah. Tidak pindah-pindah. Kalau sekali-kali panjang terus atau pendek. Kita lihat contohnya. Mad silah tawilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ilmihi illa bima harokat. Min ilmihi illa bima syaa. Begitu cara membacanya. Yang kedua, yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Ini contoh-contoh yang lain. Min dunihi aliyah. Wa annahu ulangi. Wa annahu ilaihi tuhsyarun.
Indahu ajrun azim. Ulangi. Indahu ajrun azim. Demikian cara membaca mad silah tawilah. Sekali lagi perbedaannya hanya ada di setelah hak dhamir. Bila dia berupa hamzah, maka itu disebut mad silah tawilah. Bila selain hamzah, maka disebut mad silah qasirah.